STA TV Media Syiar Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Pendengar radio Syiar Tauhid Aceh 96,1 FM dimanapun antum berada, kembali Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu kita bersyukur kepada Allah. Allah telah memberikan banyak kenikmatan untuk kita semuanya, memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, dan Allah mudahkan kita di jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pendengar radio Syiar Aceh 96,1 FM, kembali kita membaca kitab Tajdidul Iman yang dikarang oleh Syekh Abdul Razak, yang ulama di zaman sekarang yang masih hidup. Beliau fokus di dalam masalah akidah, dan beliau adalah seorang ulama besar di negeri Madinah. Beliau menulis kitab Tajdidul Iman, kitab untuk memperbaiki keimanan kita. Karena kita tahu bersama bahwasanya keimanan itu dia naik dan turun sesuai dengan amalan yang kita lakukan. Tatkala kita melakukan amalan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, disitulah keimanan kita naik, meningkat. Dan tatkala kita melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, disitulah iman kita itu turun. Nah, butuh kita untuk memperbaiki keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini juga bantahan kepada orang-orang yang mengatakan, sebagian orang di zaman sekarang yang bodoh dan tidak tahu tentang agamanya, dia mengatakan, ngapain lagi kita mempelajari iman, tentang masalah iman. Kita ini adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah ucapan yang sangat bodoh dan keji, ya. Dalam keadaan banyak sekali kitab-kitab yang membahas tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita membaca kitab Sahih Bukhari, di situ ada Kitabul Iman. Ulama di zaman dahulu telah membahas tentang masalah ini, perkara keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, begitu sangat jauhnya seseorang dari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak tahu dia berbicara tentang dengan sengaja ataupun ingin menebarkan syubhat di tengah-tengah kaum muslimin. Nasallallahu salamah wal afiyah. Dan tugas kita mempelajari akidah agar kita tahu bagaimana akidah yang benar, akidah yang sahihah. Dikarenakan banyak sekali orang-orang yang tergelincir dalam masalah keimanan, tergelincir dalam masalah takdir. Ini harus kita pelajari. Dan kita mempelajari sekte-sekte yang jelek itu, sekte-sekte yang sesat, bukan untuk kita terjerumus di dalam sekte tersebut, tetapi agar kita jauh dari pemahaman yang tidak benar. Terakhir kita membahas tentang masalah perkara yang dapat melemahkan iman seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dia berpaling dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata Syekh di sini, poin selanjutnya yang dapat mengurangi keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu an-nisyan, yaitu lupa. Fa idza nasiya al-'abdu ma amara bihi dha'ufa imanuh. Apabila seorang hamba lupa terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah bebankan kepadanya, maka akan berkurang keimanannya. Wan nisyanu nau'an. Lupa ini terbagi menjadi dua. Yang pertama sekali adalah nisyanu la yu'dharu fihil insan. Yang pertama sekali lupa yang tidak diberi udzur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu lupa yang disengaja.
lupa yang disengaja tersebut tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang kedua, lupa yang kedua adalah lupa wa nau'un yu'dharu fihi al-insan. Lupa yang kedua adalah lupa yang tidak disengaja. Dan lupa ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah ada doa Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Rabb kami, janganlah Engkau mengazab kami tatkala kami lupa dan salah. Lupa di sini lupa yang tidak disengaja, dan kesalahan di sini kesalahan yang tidak disengaja. Ini adalah bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala, cintanya Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita melakukan kesalahan, kita lupa, maka Allah akan mengampuni kita. Beda halnya dengan lupa yang disengaja, maka Allah tidak mengampuni orang tersebut. Tatkala seseorang lupa, ya, lupa yang disengaja, dia lupa tentang perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dia melupakan perintah Allah, dia melupakan tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan dirinya. Dia lupa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan dia ke muka bumi ini untuk hal yang sangat mulia, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia lupa untuk mengingat kematian. Tatkala seseorang lupa dengan kematian, dia akan terus lalai, dia tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia lupa untuk membaca Al-Quran, dia lupa untuk berzikir. Tatkala kita lupa kita akan mati, maka kita akan melakukan maksiat demi maksiat yang kita lakukan. Maka Nabi SAW memperingatkan kita, memperingati kita untuk banyak-banyak mengingat pemutus segala kenikmatan, yaitu kematian. Kematian tersebut dapat memutuskan kita dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Dengan kita mengingat kematian, kita akan tersadar hidup ini sangatlah singkat. Kita sudah terlalu jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah terlalu jauh dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus selalu mengingat tatkala kita menghadiri orang yang telah meninggal. Kita mendengarkan fulan meninggal, fulan telah meninggalkan kita. Harusnya kita tersadar, kita juga akan dipanggil. Pada suatu saat akan ada pengumuman fulan bin fulan telah meninggal. Hari ini kita mendengar fulan saudara kita meninggal. Dan kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka akan suatu masa, cepat atau lambat, nama kita yang akan disebut. Dan semoga dengan kita mengingat kematian kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mengingat kita akan mati, makin semangat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat diri kita di keadaan kita sekarang, di kondisi kita sekarang. Apakah kita makin taat kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun kita makin jauh dengan Allah Subhanahu wa taala? Kemudian kata Syekh di sini, yang dapat mengurangi keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu fi'lul ma'asi wartikabudz dzunub. Melakukan dosa dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fakama annal iman yazidu bi ta'ah fa huwa yanqusu bil ma'siyah.
Sebagaimana iman itu meningkat dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan berkurang dengan maksiat yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa anwa'ul ma'asi katsiratun, dan macam-macam dosa itu sangatlah banyak. Dosa itu banyak ragamnya. Waqad bayyanaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam jumlatan wa tafsilan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskannya dengan sangat rinci. Wa bainal kaba'iri minadz-dzunub was-saghair. Nabi menjelaskan dosa-dosa besar. Di sana ada dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan hal tersebut. Dan tatkala kita melakukan suatu dosa, maka Allah teteskan tinta hitam di dalam hati kita semuanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Innal 'abda idza akhta'a khati'atan nukitat nuqtatun sauda fi qalbihi." Sesungguhnya apabila seorang hamba melakukan satu dosa, maka Allah teteskan tinta hitam di dalam hatinya. Maka perhatikan jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak kita melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana keadaan hati kita? Begitu banyak tinta hitam yang telah mengotori hati kita. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Wa idza taba wastaghfara sukila qalbuh." Dan apabila dia bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan putihkan hatinya. Allah bersihkan hatinya. Maka jangan pernah kita lupa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita berkendara, tatkala kita sedang melakukan suatu pekerjaan, maka kita isi dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita semuanya pendosa. Karena kita semua pernah jatuh kepada dosa. Jadi kita melihat jamaah kaum muslimin dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana keadaan hati kita. Apakah hati kita, coba kita menerka-nerka ataupun kita berpikir betapa banyak kita melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus minta ampun kepada Allah agar kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat, hati yang bersih, hati yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, hati yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, hati yang dipenuhi dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hati yang tidak dikotori dengan penyakit hasad, penyakit iri, penyakit dengki, penyakit sombong. Maka kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semuanya. Dan tatkala hati tersebut telah penuh dengan tinta hitam, maka tatkala hati tersebut sangatlah susah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sulit dia mendengarkan nasihat, sulit dia untuk beribadah kepada Allah. Sulit dia mempelajari agama Allah. Sulit dia dalam melantunkan Al-Qur'anul Karim. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Mutaffifin, "Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun." Ran di sini adalah tinta hitam, ya, telah menutupi hati-hatinya mereka dikarenakan apa yang telah mereka perbuat. Dan yang pertama sekali yang harus kita lakukan, hal yang pertama untuk menyucikan hati kita, yaitu tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita tertipu
oleh orang-orang yang ahli ibadah. Terlihat memang mungkin dia memakai surban, memakai jubah, mungkin jubahnya sudah lusuh. Terlihat dia orang yang banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia meminta kepada kuburan, melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah orang yang memiliki hati yang sakit, hati yang kotor. Hati yang bersih itu adalah hati yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Hati yang meminta hanya kepada Allah, hati yang bertawakal kepada Allah. Inilah hati yang selamat. Orang-orang yang melakukan kebid'ahan kepada Allah Subhanahu wa taala, hatinya itu telah tertutup dengan apa? Dengan tinta hitam. Karena dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita tahu syirik itu adalah dosa yang paling besar. Maka orang-orang yang telah diperkenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang tauhid dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berusaha untuk menepis atau menghilangkan penyakit-penyakit hati yang lainnya. Mungkin syaitan tersebut tidak lagi menghembuskan, ayo kamu melakukan syirik kepada Allah, melakukan kebid'ahan kepada Allah, karena dia sudah tahu. Tetapi syaitan akan mengarahkan dia ke dalam pintu-pintu ataupun gerbang-gerbang dalam bab apa? Dalam bab riya. Dia merasa dirinya mungkin baik, hasad kepada saudaranya. Ini yang dihembuskan kepada orang-orang yang telah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Merasa dirinya baik, merasa dirinya sudah banyak melakukan amalan saleh. Ataupun hasad kepada saudaranya. Dia tidak lagi sadar karena dia sudah merasa dirinya sudah baik, dirinya sudah saleh. Gak mungkin lagi saya riya itu. Saya ini sudah banyak melakukan amalan saleh. Saya sudah banyak mempelajari agama ini. Saya sudah khatam kitab ini dan kitab ini. Saya spesialis dalam perkara ini dan perkara ini. Maka butuhnya kita untuk memperbaiki niat kita, tajdidun niyah, memperbaiki niat kita sebelum kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah hati kita lalai. Sudah ibadah itu hanya sekedar apa? Dia melakukan ibadah ini dan ibadah ini tanpa dia memperhatikan niat dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan Nabi Shallallahu alaihi wasallam memperingati kita tentang bahayanya syirik kecil, yaitu ar-riya. Ini berbahaya jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amalannya sudah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala misalnya, tetapi tidak sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam, itu juga tertolak. Amalan dia sudah sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam, tetapi dicampuri dengan riya, maka amalan tersebut juga tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus memperhatikan dua amalan ini. Dan harus ada amalan kita yang kita sembunyikan di hadapan manusia. Amalan tersebut kita sembunyikan, tidak ada orang yang tahu kecuali kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena amalan tersebut lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan tersebut lebih mengarahkan kita untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala kita menyembunyikannya. Dan ini tidaklah mudah di zaman sekarang. Di zaman yang mudah sekali kita men-share keamalan kebaikan kita.
men-share, membranding diri kita untuk menjadi orang yang baik. Mudah di zaman sekarang. Mudah kita untuk jatuh ke dalam riya tersebut. Tetapi jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita takut dengan riya tersebut sampai-sampai kita meninggalkan amalan tersebut. Ini juga keliru. Tetapi yang benar, kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita berusaha untuk amalan tersebut ikhlas kepada Allah. Ini yang harus kita usahakan bersama. Kemudian jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, poin selanjutnya yang disebutkan oleh Syekh, an-nafsu al-ammaratu bisu. Ini sebab internal yang selanjutnya, yaitu jiwa kita ini condong ke dalam kejelekan. Makanya kita melakukan maksiat itu sangatlah mudah, karena jiwa kita menginginkan hal tersebut. Dalam keadaan jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surga itu diliputi dengan hal-hal yang tidak kita sukai, hal-hal yang tidak kita senangi. Kebalikannya, neraka tersebut diliputi oleh hal-hal yang kita sukai. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bis syahwat. Surga itu diliputi dengan hal-hal yang kita tidak sukai, dan neraka tersebut diliputi dengan hal-hal yang kita sukai. Makanya jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sabar itu terbagi menjadi 3. Disebutkan oleh para ulama, yang pertama sekali sabar di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus sabar melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena jiwa kita enggak suka untuk melakukan amalan soleh, berat kita. Maka kita butuh untuk sabar. Kemudian sabar untuk meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar untuk meninggalkan maksiat. Ini juga tidak mudah. Butuh kesabaran. Karena jiwa kita mau melakukan hal tersebut, mengajak kepada hal tersebut, mengajak kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita butuh untuk bersabar. Kemudian yang ketiga, sabar untuk menerima takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Semua takdir yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu semuanya takdir yang baik. Semua yang Allah tetapkan kepada diri kita itu semuanya itu baik. Tidak ada yang buruk. Maka kita butuh untuk bersabar. Seorang yang mukmin, seorang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, tatkala Allah memberikan kenikmatan kepada dirinya, dia banyak bersyukur kepada Allah. Dia bersyukur. Dia tahu kenikmatan tersebut berasal dari Allah. Bukan dari kekuatannya saya, bukan dari kepintarannya saya. Ini murni dari pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tatkala dia mendapatkan suatu musibah, kekurangan harta, kesedihan, gundah gulana, maka dia tahu itu adalah bukti cinta Allah kepada dirinya. Dia bersabar. Maka itu kebaikan kepada diri orang tersebut. Dan Allah memberikan ganjaran kepada orang-orang yang bersabar itu tanpa batas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Hanya orang-orang yang bersabar yang Allah beri ganjaran dengan ganjaran tanpa batas.
ganjaran yang besar yang Allah siapkan kepada orang-orang yang bersabar. Bersabar di atas tauhid kepada Allah. Bersabar untuk menjalani sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu sangatlah berat. Kalau bukan taufik dari Allah, kalau bukan dari pertolongan dari Allah, kita tidak bisa melakukan amalan ibadah yang kita lakukan. Kita tidak mampu bersabar di atas tauhid. Kita tidak bisa bersabar di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita butuh pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebab eksternal yang disebutkan oleh Syekh mungkin kita akan baca di pertemuan yang selanjutnya. Hari ini kita membaca sebab eksternal yang pertama sekali, yaitu lupa, dan kita telah membahas lupa tersebut ada yang diampuni oleh Allah, ada yang tidak diampuni. Yang diampuni tersebut adalah yang tidak disengaja, ini akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada yang disengaja dan hal tersebut tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian maksiat yang kita lakukan dapat menurunkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kenapa kita melakukan dosa ataupun iman kita bakalan turun? Karena jiwa kita menyeru kita atau lebih condong ke dalam kejelekan. Mungkin hanya ini yang bisa kita sampaikan pada malam yang berbahagia ini. Semoga memberikan manfaat untuk saya pribadi dan para pendengar sekalian. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.